daripada semua firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini, kita harus miliki visi yang menyala-nyala. Tidak boleh redup. Amin. Dan memang kalau saudara memiliki iman yang menang, pasti saudara memiliki visi yang menyala-nyala. Tetapi banyak orang Kristen visinya redup. Bahkan visinya ada yang sudah hilang, saudara. Ya, kalau kita sedang datang kebaktian minggu, setiap minggu hadir kebaktian, dan kemudian pulang lagi saudara, dan mungkinlah kita memiliki satu pelayanan di gereja, ya, dan demikian saja minggu lepas minggu, maka kita tidak akan pernah sampai kepada kegenapan visi daripada Tuhan. Tidak akan pernah bisa sampai kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kalau demikian hidup kita, saudara, hanya datang ke gereja ini supaya bisa kita mengajarkan kepada anggota gereja kita. Jangan hanya datang untuk memanaskan bangku gereja, tetapi kita harus punya visi yang menyala-nyala. Visi kita tidak boleh redup. Amin. Visi kita harus menyala selalu. Jadi kalau semalam kita sudah KKR, saudaraku, jangan hari ini visi kita redup, tapi visi kita pada hari ini kembali menyala, kembali lagi. Katakan amin. Jadi bukan hanya semalam kita menyala-nyala bagi Yesus ketika KKR, tapi sepanjang seumur hidup kita, kita punya visi yang menyala-nyala. Haleluya. Amin. Saudara, kalau visi kita tidak menyala, saudara, maka kita tidak akan bisa sampai kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan apakah visi daripada Tuhan itu? Itu adalah panggilan yang ditaruh Tuhan dalam hati kita. Ya, ketika kita lahir baru, itu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya, Tuhan sudah berbicara kepada kita, Tuhan sudah menyampaikan visinya. Pertama kali Dia sampaikan ketika kita lahir baru. Katakan amin. Makanya banyak dari antara saudara mau jadi hamba Tuhan. Karena sebenarnya kalau saudara jujur, saudara mendengarkan panggilan Tuhan itu. Itu Tuhan yang menaruhkannya dalam hati saudara. Ya, seiring saudara lahir baru dan kemudian makin lama makin jelas ketika saudara diajari di training dasar, saudara diajari dasar-dasar kekristenan, dan kemudian saudara kebaktian terus, saudara mengalami zaman Roh Kudus, Tuhan mulai berbicara, menaruhkan visi daripada Tuhan dalam hati saudara. Katakan amin. Itu dimulainya ketika saudara lahir baru. Makanya ketika saudara kebaktian, saudara bisa merasakan, wah, aku nih nggak bisa tenang hatiku kalau aku tidak jadi hamba Tuhan, kalau tidak masuk institut Alkitab Rema. Katakan amin. Itu visi daripada Tuhan bagi saudara. Haleluya. Jadi kalau pada hari ini ada saudara yang hadir di tempat ini dan saudara juga merasakannya, saudara berkata, sepertinya aku dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Mari serahkan diri saudara pada hari ini. Jadi hamba Tuhan seumur hidup saudara. Amin. Karena visi dari Tuhan adalah yang hidup yang terbaik bagi saudara. Bukan hanya untuk dunia ini, tetapi untuk dunia yang akan datang, yaitu kekekalan seperti kata Ibu Mute. Jadi itu hidup yang terbaik bagi kita sampai hidup yang kekal, saudara. Ini saudara berkata, ya hidupku sudah cukup baik, aku tidak kurang uang. Ya aku punya pendidikan, aku punya karir seperti Ibu Mute, saudara. Ya, sebelum dia lahir baru dia sudah jadi dokter. Itu satu profesi yang banyak dikejar orang di dunia ini. Itu satu profesi yang sangat bagus sekali, saudara. Masa depan cerah. Ya, tapi tahukah saudara, ketika dia dengarkan panggilan Tuhan, maka visi daripada Tuhan, panggilan Tuhan, itu hidup yang terbaik bagi Ibu Mute. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Itu hidup yang paling baik, visi yang diberikan Tuhan bagi kita. Panggilan Tuhan yang utama dalam hidup kita, ketika Dia menyelamatkan saudara, ketika diberitahukan kepada saudara, itu adalah hidup yang terbaik bagi saudara. Jangan takut kalau saudara punya visi yang besar, karena kita punya Tuhan yang besar. Karena visiku ini kelihatannya terlalu besar. Tidak usah heran akan hal itu, karena yang memberikan visi itu adalah Tuhan. Kalau Dia memberikan sesuatu kepada saudara yang bisa saudara capai dengan kekuatan saudara sendiri, saudara tidak butuh Tuhan. Tapi kita punya Tuhan yang besar, dan rencananya juga besar bagi kita. Kalaupun visi itu besar, di mata saudara, Tuhan sanggup menjadikannya kenyataan dalam hidup saudara. Karena itu jangan takut. Ketika saudara punya visi besar, Tuhan berikan itu kepada saudara, Tuhan bisa menggenapinya dalam hidup saudara. Dan kalau kita diberikan Tuhan visi tersebut, Tuhan sudah, saya ulangi, Tuhan sudah menyediakan semua kelengkapan yang saudara butuhkan. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Tuhan sudah menyediakan bagi saudara. Karena itu maju terus. Selalu punya visi yang menyala-nyala. Jangan sampai visi saudara hilang.
Jangan sampai visi saudara redup. Jangan sampai hidup saudara mediokritas, sedang-sedang saja, atau rutinitas. Saudara terus melakukan hal yang sama, rutinitas melayani. Oh iyalah, melayani hari Minggu, pelayananku aku pembimbing. Oke lah, datang ke gereja, membimbing 1-2 orang, pulang lagi, sudah selesai pelayanan. Itu namanya kita menjalani satu pelayanan yang rutinitas, saudara. Satu hidup rutinitas bertentangan dengan satu hidup yang memiliki visi yang menyala-nyala. Hidup mediokritas atau sedang-sedang saja, saudaraku, biasa-biasa saja, itu mematikan visi saudara. Itu membuat visi saudara duduk. Visi saudara ini, tolak hidup sedang-sedang saja, tolak hidup rutinitas, tapi selalu di dalam kehidupan saudara setiap hari menyala bagi Yesus. Mana adanya? Selalu menyala. Kalau semalam kita KKR menyala, hari ini kita lebih menyala. Mana yang lebih kuat? Amin. Haleluya. Selalu punya visi yang menyala. Jangan sampai redup visi kita. Amin. Dan satu orang hamba Tuhan di dalam Alkitab, visinya hilang ataupun redup. Siapakah dia? Namanya Musa. Sebelumnya saudaraku, ya, saya ceritakan mengenai Musa. Apakah yang terjadi kepada Musa ini? Sudah Musa lahir, saudaraku, pada saat ya Firaun menyuruh membunuh semua bangsa Israel. Ya, dan Musa lahir dan dengan pimpinan Tuhan, ibunya, bapaknya menyembunyikan dia dalam satu kerajaan dan dilayarkan di Sungai Nil. Haleluya. Dan dengan pimpinan Tuhan juga, putri Firaun mandi di sana. Dan kemudian dia lihat itu kerajaan. Kerajaan ini pasti punya bangsa Israel. Dia lihat ada seorang bayi, ini pasti bayi Israel, disembunyikan. Dan Tuhan pimpin saudaraku, sehingga dia mencarikan inang pengasuh yang adalah ibu Musa sendiri. Haleluya. Tidakkah Tuhan kita Tuhan yang besar? Tidakkah Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa? Dia adalah Tuhan yang memerintah. Tuhan punya visi besar